Bethlehem. Ketentuan Natal di malam ini yang dikatakan oleh Yesus Kristus, meskipun termasuk kota kecil lebih mudah dan mudah diperhitungkan oleh banyak orang pada saat itu, namun Bethlehem sering disebut dalam berbagai peristiwa besar. Misalnya, Rahel istri Yakub dikuburkan di Bethlehem. Naomi dan nenek-nenek pulang ke Bethlehem dan menanam hidup baru di sana. Maka Samuel mengurapi Raja Israel juga. Samuel mengurapi Daud sebagai Raja Israel juga dilaksanakan di Bethlehem. Kita tidak tahu mengapa Allah memilih Bethlehem sebagai tempat kelahiran Sang Juru Selamat. Namun pasti bahwa Allah berkehendak memakai Bethlehem untuk maksud yang mulia. Dari tempat kecil ini akan muncul seorang pemimpin terbesar sepanjang masa. Kehadirannya adalah harapan besar bagi masa depan umat Israel. Melalui karya keselamatannya, kasih, keadilan, dan sejahtera telah dinyatakan sebagai bukti dari tanda kerajaan Allah bagi seisi dunia. Persekutuan ibadah Natal yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Raja besar keluarga itu tidak hanya dilahirkan di sebuah kandang ingat. Di dalam palungan di sebuah kota kecil yang bernama Bethlehem, akan tetapi dia juga terlahir sebagai keluarga terkaya. Yusuf ayahnya berprofesi sebagai seorang orang kaya dari Nazaret, dan Maria ibunya adalah seorang gadis desa yang polos dan baik hati. Mereka tidak memiliki status sosial yang tinggi dan populer, namun mereka diberi tanggung jawab oleh Allah untuk menjadi orang tua dalam mengasuh dan merawat Tuhan Yesus sejak berada di dunia ini. Kabar sukacita ini adalah orang yang biasa dan sederhana yang seringkali abaikan oleh masyarakat umum. Namun demikian mereka justru dipakai Tuhan untuk menjadi pembawa dan penerus berita sukacita tentang kelahiran Yesus bagi seisi dunia. Peristiwa Natal tidak sekedar sejarah kuno tentang kelahiran Yesus Kristus kepada dunia, melainkan lebih daripada itu adalah bukti penggenapan dari sebuah kisah perjanjian yang berlangsung dalam kurun waktu yang sangat panjang antara Allah dan umatnya Israel. Tetapi juga kisah mengenai keselamatan Allah dengan seisi dunia ini. Persekutuan kepada Natal yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Berikut Mika 5 ayat 1 hingga 4 mengajarkan kepada kita bahwa dalam kemahakuasaannya tak terbatas, Allah dapat memakai siapa saja sebagai Allah yang mewujudkan karya selamanya. Bahkan Dia punya kehendak bebas dan mutlak untuk menentukan ruang, waktu, peristiwa, dan tempat manapun juga dikehendakinya sebagai sarana untuk menyatakan kesopanan kekuasaannya dan ajaib. Dia yang tidak memandang hina siapapun telah datang untuk melawan kita semua. Dia diutus untuk mencari yang hilang, mengangkat yang terjatuh, membela yang tertindas, merangkul yang tercerai-berai, membawa yang terluka, serta memberikan setiap relasi sosial yang terputus dan rusak oleh berbagai konflik. Dia memerintahkan kasih dan keadilan untuk memberi damai sejahtera bagi semua kalangan tanpa perbedaan status apapun, sebab di mata Tuhan kita semua sama. Persekutuan ibadah Natal yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Dalam kisah ini, Allah justru memakai orang biasa untuk menyatakan sesuatu yang luar biasa. Allah tidak memakai orang yang mampu, tetapi Allah memberi kemampuan kepada orang yang dipakainya untuk melakukan perkara-perkara besar, agar dunia tahu bahwa
Tuhan Yesus